Kenapa uang dikejar? Kenapa semua masalah di negara kita bicaranya ujungnya angka? Dan kenapa kejar uang? Karena ada angka. Jangan masuk dalam dunia monetize. Ya, kita harus paham segala macam, termasuk dunia pengadilan. Kenapa di sana pakai baju hitam? Sadarkah kita bahwa di sana tanpa sadar kita digiring bermain hitam? Adanya BPK, adanya KPK, KPAI, MK, LPSK, PPATK, OJK, semua permainan global. Polri bersiap melakukan perubahan besar atau reformasi dengan memperkuat akuntabilitas dan responsibilitas internal Korps Bayangkara melalui pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri. Tak tanggung-tanggung, 52 perwira tinggi, Pati, dan perwira menengah, Pamen, dikerahkan untuk mereformasi Polri menuju era baru. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menjelaskan Tim Transformasi Reformasi Polri bakal membantu dan bersinergi dengan Komite Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Polri terus melakukan upaya reformasi terhadap hal-hal yang harus diperbaiki baik dari sisi operasional, instrumental, kemudian dari sisi pengawasan, serta sisi-sisi lain yang selalu menjadi perhatian publik. Pihaknya akan mengkaji segala masukan dan aspirasi rakyat. Publik juga menunggu pembentukan Tim Komite Reformasi Polri. Komite ini mencuat setelah Presiden menerima sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa, GNB, di Istana Negara pada Kamis 11 September 2025. Rencananya, Komite Reformasi Polri dirilis paling lambat pertengahan Oktober 2025. Menyambung menambahkan yang dari Pak Haryanto tadi, sebenarnya reformasi hari ini tidak perlu digaungkan kembali apabila roadmap yang sudah disiapkan sejak awal sampai 2025 itu berjalan, ya, menjadi nyata. Pertanyaannya kenapa nggak bisa menjadi nyata? Sejak awal tuh 2002 tadi. Ya tadi sudah disampaikan 2002 ya. Dan seterusnya 2010. Kenapa tidak jalan? Itu pertanyaan kan? Itu. Nah, itulah kenapa tadi saya mulai membuka dari pendidikan dasar, di mana manusia yang dididik diseragamkan. Terus di situ sistemnya homo homini lupus. Apa itu? Manusia menjadi serigala. Yang terjadi sekarang kita saling menuding. Kamu nggak benar, dia nggak benar. Jangan-jangan saya yang mengatakan nggak benar, saya sebenarnya nggak benar. Cuman selama sekolah diajarin, dikasih banyak masalah, harus dapat nilai. Untuk mendapat nilai, boleh kamu nyontek, yang penting tidak menjadi masalah atau nggak ketahuan. Boleh nyontek, yang penting nggak ketahuan. Ya, itulah yang terjadi dan terbawa sampai dengan persoalan tadi, Pak. Di sana disuruh bersaing, mengumpulkan angka sebagai lambang kesuksesanmu supaya kamu dipuji orang. Ini yang tidak pernah bisa diselesaikan. Mau teori sebanyak apapun, kalau ini tidak bisa diselesaikan. Kenapa? Yang menggerakkan seseorang melakukan itu adalah dorongan daripada jiwanya yang mendapatkan selama di sekolah itu dia kreatif negatif, Pak. Bahasanya strategi. Oke, kalau di kepolisian, karena kita bicara soal reformasi kepolisian, angka apa yang dikejar? Nah, justru karena ada angka di situ. Angka apa? Angka untuk memanipulasi kondisi. Misal apa misalnya? Saya belum kebayang. Ya, sekarang saya bertanya, apakah statistik atau survei? Itu real? Survei approval rating, tingkat kepuasan. Whatever, karena sama ilmunya. Mau urusan pemilu, urusan kebaikan apa, semuanya by design. Ya, Bung Boni sempat pernah jadi pollster. Bener apa enggak? Saya nggak tahu kan, saya nggak pernah jadi pollster. Setiap survei benar atau enggak? Pakai ini, Pak. Makasih. Pakai itu, Pak. Kalau kami benar lah. Kalau yang lain? Saya nggak tahu. Bahkan temannya sendiri dia nggak bisa jamin. Tergantung sumber dananya dari mana. Ya. Oke, artinya tidak bebas nilai dan bisa direkayasa. Survei. Kita buka-bukaan, kita jujur. Kami tidak mengalami, tetapi kami dengar info yang lain begitu ada. Ya. Nah, kata kuncinya angka. Terima kasih untuk kejujurannya, Mu. Kata kuncinya angka. Kenapa uang dikejar? Kenapa semua masalah di negara kita bicaranya ujungnya angka? Dan kenapa kejar uang? Karena ada angka. Itulah yang membentuk karakter
Karena pola pikir dididik secara general. Kenapa dari sekolah kita disuruh pakai seragam? Kenapa orang sekarang fenomenanya senang dengan baju seragam? Coba kita lihat instansi mana. Katanya polisi harus masuk jadi sipil. Sekarang orang instansi yang memang sipil pakai baju ada pangkat. Ada ini nanti saya nggak perlu sebutkan. Tapi kalau nggak ada angka nggak usah ada pemilu aja. Nggak, maksud saya begini. Saya mau kaitkan dengan pemilu. Kalau semua bisa instan nggak usah ada pemilu. Ya, Jangan-jangan pemilu instan kan gitu. Pak. Itu sudah ada namanya money politik. Ya, gara-gara demokrasi liberal, transaksional, one man, one vote, one value. Di voting value-nya adalah bansos. Bagaimana bisa berkualitas? Hanya berdasarkan kuantitatif. Voting 2/3, 2/3 bicara angka. Suaranya Pak Hartanto dengan suaranya misalnya maaf driver saya sama nilainya. Yang penting satu bansos. Nah, makanya saya ingin supaya apa? Jangan lagi ada tudingan parcok kepada polisi. Ya jangan terlibat di pengamanan surat suara. Kenapa itu? Ya disitulah mainnya karena ada tadi angka. Angka tadi bagi grup yang mengawal akan berimplikasi kepada setelah jagoannya terpilih, dia akan menjadi gerbong panjang yang harus untuk mempertahankan status quo. Ini akar masalahnya, angka. Manusia, ingat, uang. Mencintai uang adalah akar dari segala kejahatan. Tetapi bagaimana mensiasati supaya kejahatan ini tidak ketahuan adalah boleh nyontek, boleh maling, asal tidak ini. Sekarang penjahat. Saya tanya. Tadi Anda sebut parcok. Ada parcok? Partai Saya coklat. mendengar justru dari Bapak selama pemilu kemarin. Bapak yang nyebut-nyebut. Bapak ini nyebut-nyebut. Jadi ini apa? Baunya terasa. Tapi karena jago mengkondisikan Chipcon, ini kan operasi intelijen, Pak. Ya, nah itu. Nah, saya juga mau menyampaikan. Baunya terasa, tapi membuktikannya? Oh, nggak bisa ditangkap, Pak. Ini kayak tirai asap, ya Pak ya. Nah, saya mau satu lagi. Makanya orang berlomba-lomba berstrategi bagaimana caranya nggak ketahuan. Caranya nggak ketahuan, maling bareng-bareng, jagain bareng-bareng. Kalau ada yang melawan, hajar bareng-bareng. Nah, sayangnya sistem homo homini lupus, serigala memakan domba yang tidak punya power. Serigala ini yang punya power. Makanya polisi jangan kembalikan kepada fitrahnya sebagai pelindung hak rakyat untuk mendapat rasa keamanan, pelayan hak untuk mendapatkan kebutuhan rasa aman, dan mengayomi sebagai wadah tempat rakyat lari untuk berlindung. Baik itu Kamtibmas dan penegakan hukum. Jangan masuk dalam apa? Dunia monetize. Ya, kita harus paham segala macam, termasuk dunia pengadilan. Kenapa di sana pakai baju hitam? Sadarkah kita bahwa di sana tanpa sadar kita digiring bermain hitam? Di sana kenapa dengan pengadilan dibilang court? Banyak yang tidak paham bahwa court itu adalah kayak lapangan tenis, lapangan bas. Terjadi permainan bola pingpong. Bicara di sana teori, penyelesaiannya tidak teori, tidak normatif. Main tadi ada panggung, pasti ada belakang panggung. Makanya Ahmad Albar mengatakan dunia ini panggung sandiwara. Word is that. Saya mau tambahkan lagi supaya menyelesaikan masalah multifungsi Polri. Kenapa Polri begitu masuk ke kementerian-kementerian dan lembaga yang lain? Ada sekitar 4.000 orang. Ya, 4.000. Sementara Kapolri mengatakan dia masih kurang 350 ya Pak. Nah, sadari bahwa di balik ini semua ada agenda global. Kewenangan Polri sebagai law enforcement, kenapa mereka masuk? Selidiki setiap undang-undang yang ada di kementerian itu, di situ disiapkan peran Polri untuk melakukan law enforcement. Contoh, ketika Covid kemarin, sekarang sudah dibuat undang-undang nomor 17 tahun 2023 di pasal 400 sampai ke belakang, di situ Polri nanti akan berperan, di mana ini adalah undang-undang omnibus law terjahat, di mana manusia akan dipenjarakan apabila dia menolak untuk menerima program kesehatan. Ingat, hancurnya persoalan yang muncul sekarang dimulai dari apa? Program mapping project daripada COVID-19, di mana ekonomi hancur, sekolah susah, rakyat miskin, pengangguran di mana-mana, produsen lokal dihancurkan oleh kebijakan pemerintah sendiri lewat Permen 28 2023, di mana apa? Barang impor boleh membanjiri Indonesia, dan matilah produsen lokal. Akhirnya membanjirlah PHK karena perusahaan itu mati tidak bisa
membiayai pegawainya. Apa yang terjadi? Pedagang tidak laku karena daya beli turun. Itulah yang menghimpit masyarakat. Kejadian yang kemarin tanggal 28 itu adalah rentetan daripada jadwal-jadwal atau timeline, agenda-agenda yang sudah disiapkan. Apakah itu hanya tiba-tiba datang presiden batal, tiba-tiba datang presiden batal, ya kan? Seperti juru selamat kan? Tetapi lihat lebih dalam, apakah nanti ini tetap akan jalan? Mereka sedang simulasi, test the water. Mereka itu siapa? Ya, mereka yang berada di belakang sistem. Apa kekurangan kita supaya nanti apa? Kita bikin undang-undang. Ini internal atau luar negeri? Saya buka ya, biar Bapak tahu ya. Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Mau singkat tuh gimana? Karena ini program ini panjang. Semua blueprintnya ada di mana? Bappenas. Polri hanya melaksanakan apa yang di Bappenas. Dia buat strategi, TNI juga demikian dan sebagainya. Semua kuncinya di Bappenas. Anggaran yang ada itu berasal dari mana? Dari pemesan. Ini duitnya, ini programnya, ini duitnya, lo kerjain. Adanya BPK, adanya apa namanya KPK, KPAI, MK. LPSK, PPATK, OJK, semua permainan global. Yang ada badan-badan semua untuk apa? Membuat hutang negara semakin banyak. Jadi kalau menyelesaikan global, nggak otomatis. Bagaimana Indonesia merdeka tahun 2045 aja, 1945 ada panitia kok. Jadi segala sesuatu yang ada panitia berarti itu ada event organizer dan event organizer bekerja berdasarkan angka. Oke, baik. Terima kasih.